Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Bu Fitri. Hari ini hari Selasa, kita akan membahas materi baca tulis Al-Quran bab 3, yaitu tentang surat Al-Lahab. Disimak baik-baik ya nak, jangan dilangsung, jangan di skip. Insya Allah, kalau kita bersungguh-sungguh dalam belajar, Allah akan berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum pelajaran hari ini dimulai, yuk alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu. Ikuti ya di rumah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, setelah itu, karena kita sekarang materinya tentang surat Al-Lahab, yuk dengarkan dulu dan ikuti bersama-sama juga bacaan surat Al-Lahab berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Surat ini diturunkan sesudah surat Al-Fath. Surat Al-Lahab terletak pada urutan nomor 111 dalam Al-Quran. Nama Al-Lahab sendiri diambil dari kata Al-Lahab yang terdapat pada ayat ketiga dari surat ini, yang artinya gejolak api. Nah, surat ini juga dinamakan surat Al-Masad. Jadi, nama lain dari surat Al-Lahab adalah Al-Masad. Surat Al-Lahab termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekkah. Pinter. Nah, sekarang Bu Fitri akan menceritakan kisah mengapa Allah turunkan surat Al-Lahab. Ada kisahnya nak di baliknya, karena Al-Quran turun itu tidak langsung jadi satu buku gitu. Tidak, tetapi ada peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi turunnya sebuah surat atau ayat dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kisah turunnya surat Al-Lahab? Yuk disimak baik-baik. Suatu hari Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa. Kemudian beliau berteriak yang artinya aku memohon pertolongan. Berteriaklah Nabi Muhammad. Maka sontak orang-orang yang berada di sekitarnya menghampiri Rasulullah SAW. Setelah berkumpul, bagaimana pendapat kalian seandainya aku katakan bahwa sesungguhnya musuh bisa menyerang kalian kapan saja? Apakah kalian akan percaya kepadaku? Lalu mereka menjawab, kami percaya. Karena Nabi Muhammad itu kejujurannya sudah terkenal. Beliau ini tidak pernah bohong. Ini sebelum diangkat menjadi nabi ya. Walaupun belum diangkat menjadi nabi, orang-orang mengenal bahwa Muhammad adalah sosok yang tidak pernah berbohong. Lalu Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya di hadapan kalian ada azab yang pedih jika kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berbicara seperti itu, tiba-tiba Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad, menghampiri Rasulullah SAW seraya berkata, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami semua? Binasalah engkau. Nah, peristiwa inilah yang membuat Allah menurunkan surat Al-Lahab ayat 1-5. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, siapa Abu Lahab itu yang begitu berani mencerca Rasulullah di hadapan orang banyak? Iya, dia adalah paman Rasulullah yang senantiasa merintangi dakwah Rasulullah SAW. Kapanpun dan dimanapun Rasulullah berdakwah, pasti ada rintangan dari Abu Lahab.
Nah, Abu Lahab merintangi dakwah Rasulullah itu juga dengan istrinya yang bernama Ummu Jamil. Nah, Ummu Jamil ini senantiasa menghina, memfitnah, menghasut orang-orang Quraisy untuk membenci Rasulullah. Saking bencinya kepada Rasulullah, bukan hanya benci saja, tetapi mereka berusaha mencelakai Nabi Muhammad SAW. Contohnya ada peristiwa di mana Ummu Jamil mengambil duri-duri dan disebarkan ke jalannya Nabi Muhammad SAW supaya Nabi Muhammad terluka. Segitu bencinya kepada Rasulullah. Nah, karena itulah Allah menurunkan surat Al-Lahab ini. Itulah asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Lahab ayat 1-5. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran, memetik hikmah dari peristiwa asbabun nuzul dari surat Al-Lahab ayat 1-5 tersebut. Dijadikan pelajaran supaya ini loh balasan bagi orang yang menentang. Gitu. Jadi dikutuk oleh Allah langsung, Allah murka. Jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang tugas untuk kalian di rumah ya. Tugasnya yaitu kerjakan LKS halaman 32 dan 33. Di situ ada memasangkan lafaz dengan bacaan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa juga jaga sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.